warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal. Kami akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sriwati dari SMK Muhammadiyah 4 Sukorejo. Saya Pingar Pracina Putri dari SD Negeri 2 Botomulyo. Dan saya Yayu Widiawati dari SD Negeri 2 Sukorejo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Pingar. Iya, gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat Bu Pingar. Bu Pingar juga sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Hari ini saya akan melakukan observasi Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada sore hari ini. Saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian apa belum. Terus kemudian sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus selanjutnya bagaimana coachee merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Baik. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachee ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan sekarang saya akan mencoba memberikan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Pingar, tentunya saya berharap tiga-tiganya kompetensi itu bisa tercapai ya Bu ya. Di antaranya saya ingin sekali hadir secara penuh atau present, kemudian saya juga ingin sekali mendengarkan aktif, dan yang terakhir saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan saya melakukan tiga kompetensi tersebut, maka saya akan merasa bahwa kegiatan saya dalam memberikan coach terhadap coach itu insya Allah akan berhasil. Begitu Bu Pingar. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua nih Bu Ayu. Kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dalam proses observasi ini? Baik Bu Pingar, untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena kalau kita hadir secara penuh, kemudian kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, maka kita akan bisa mengarahkan coachee untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Bu Pingar. Nah, selanjutnya Bu Ayu, sekarang yang pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada coaching kali ini? Baik Bu Pingar, saya akan mencoba ingin sekali agar coachee itu mau menemukan solusi dari suatu permasalahan yang akan dia capai. Kemudian langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan agar coachee itu bisa lebih mudah dan juga bisa menggali potensi coachee untuk menemukan masalahnya. Begitu Bu. Oke, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, silahkan Ibu Ayu melakukan coaching ya. Bu Ayu sebagai coach, terus kemudian Bu Wati sebagai coachingnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Pingar ya. Mohon bimbingannya selalu Bu. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ayu. Waalaikumsalam, selamat malam Bunda. Ada apakah Bunda? Ya, ini Bu Ayu lega nggak ya? Karena saya itu pengen sekali ngobrol-ngobrol gitu. Oh iya, insya Allah lega Bunda. Monggo ceritakan apa yang Bunda rasakan. Iya, sebelumnya terima kasih nih ya. Sebenarnya mau cerita itu dari kemarin-kemarin tidak ada kesempatan gitu ya. Gimana ya pas kemarin pembelajaran itu saya rasanya sedih Bu. Ada beberapa anak yang pas saya pembelajaran itu malah tinggal tidur, dibangunkan nggak mau gitu ya. Dan saya belum bisa menangani anak tersebut. Oh begitu, jadi ada anak yang tidur ya Bunda, kelasnya Bunda Wati ya? Iya. Baik, sebelumnya Bunda, saya ingin tanya nih, apa harapan Bunda Wati terkait dengan kelas yang kondusif seperti apa Bunda harapannya? Ya, saya sih pengennya bisa anak tersebut bisa antusias gitu ya pada mengikuti pelajaran, tidak tidur di kelas gitu ya. Kalau ada guru yang datang itu mereka juga sudah pada siap gitu ya. Mereka bisa menerima pelajaran dengan enak, nyaman gitu. Apalagi diberikan tugas itu mereka sudah pada mengerjakan dengan baik gitu ya. Jadi harapannya nanti juga
saya bisa menemukan solusi yang tepat gitu untuk mereka. Iya, betul sekali ya Bun. Memang harapan semua guru pasti kalau kita sudah datang ke kelas, inginnya semua anak sudah siap dengan pembelajaran Iya. kita ampunan tinggi. Oh iya Bunda, sebelumnya Bunda presentasi siswa yang tidur di kelas Bunda ada berapa banyak ya? Ya sebenarnya kalau jumlah siswa sih dalam satu kelas ada 25 ya, yang tidur itu kemarin 3, jadi sekitar ada 12%-an gitu. Oh baik, jadi ada 12%, sekitar Iya. 3-4 anak ya Bun ya? Iya, sekitar Oh iya Bunda Wati, Bunda mungkin sudah pernah mengamati kondisi ruangan seperti apa, kira-kira mendukung atau tidak untuk pembelajaran, atau kemudian kenyamanannya seperti apa, sudah pernah mengamati Bunda? Sebenarnya kemarin juga saya langsung amati sih, ini kenapa ya gitu ya. Saya mengamati itu kok ruangan itu nggak begitu terang gitu ya, redup gitu ya. Ini juga padahal ketika kita belajar itu lampu kan harus terang ya, ya. Jadi ada kemungkinan juga ya siswa tertidur juga karena lampu yang redup gitu ya. Iya, ada kemungkinan besar seperti itu ya Bun ya, karena memang penerangan itu memang sangat mendukung proses pembelajaran di kelas. Nah kemudian saat belajar memang butuh penerangan yang maksimal. Oh iya, selain mengamati ruangan, apa yang pernah Bunda Wati pernah menanya kepada anak, kira-kira alasan mengapa kok dia tertidur pernah tanyakan Bunda? Atau melakukan refleksi, kemudian bagaimana model pembelajaran yang sudah Bunda terapkan di kelas tersebut supaya lebih kondusif? Ya kemarin sih sempat saya menanya ke salah satu anak tersebut ya, ini kenapa gitu ya kok bisa. Ternyata di rumah itu anak tersebut itu seringnya main game, jadi main game itu sampai larut malam gitu ya. Jadi saya berpikir anak itu ketika sampai larut malam bermain game kan otomatis tidurnya kurang gitu ya, pikir saya gitu. Selain itu juga karena ini juga kelasnya baru gitu ya, jadi siswa baru, saya memang belum menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai, yang tepat gitu ya. Saya biasanya memberikan ice breaking itu di kelas lain gitu, tapi kebetulan di kelas itu saya belum menerapkan gitu ya. Nah ini juga selain itu saya juga mengamati dari beberapa guru itu di kelas tersebut juga memberikan tugas yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini juga menjadikan saya jadi seperti ini gitu ya. Iya, jadi Bunda sebelumnya sudah pernah menerapkan ice breaking G, cuman memang di kelasnya sekarang belum karena memang siswa baru begitu ya Bunda. Iya, kemudian memang alasan siswa yang tertidur tadi karena game juga bisa menjadi kemungkinan besar ya Bun ya. Bisa karena siswa itu juga bisa juga dari faktor gurunya. Kemudian dari percakapan kita baru saja Bunda, mungkin sudah tergambar Bu Wati nggih, kira-kira apa yang bisa Bunda lakukan atau strategi apa yang bisa diterapkan untuk kelas tersebut? Ya, ini karena ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin saya awal itu langsung akan menemui Bapak Sarpras gitu ya, terkait dengan sarana ruangan lampu biar lebih terang seperti itu. Selain itu juga saya akan memanggil anaknya gitu ya, akan saya tanya lebih jauh. Kemarin ini kebetulan kan di sekolah saya ini ada diseminasi yang kasus-kasus dengan penanganan segitiga restitusi itu oleh guru-guru penggerak seperti itu. Jadi saya akan coba menanya dengan penanganan segitiga restitusi seperti itu. Jadi supaya kita bisa menggali anak tersebut menyadari kesalahannya gitu ya, menemukan solusi seperti itu. Ya selain itu sih saya akan menanya ke wali kelas, karena pikir saya wali kelas itu punya data anak tersebut gitu ya, dan lebih dekat dengan wali siswa gitu ya, karena biasanya kan punya grup wali. Jadi ketika nanti ada nomor yang bisa diberikan juga, saya pikir bisa minta bantuan orang tua. Harapannya di rumah juga ada pengawasan seperti itu. Iya, strateginya sudah bagus sekali ya Bunda ya. Tadi Bunda sudah menyebutkan akan ada koordinasi dengan
surplusnya ya Bu terkait dengan lampu ya. Kemudian Bunda juga sudah akan merencanakan tentang segitiga restitusi dan juga komunikasi dengan wali kelas. Sudah hebat sekali Bunda Wati. Oh ya, apakah ada strategi lain mungkin Bunda terkait dengan memfasilitasi siswa yang beragam mungkin terkait dengan pembelajarannya? Karena kan tadi Bunda Wati sudah menyebutkan juga terkait dengan mengamati guru lain, ternyata ada yang memberikan tugas bermacam-macam produknya. Kira-kira apa yang akan Bunda lakukan terkait dengan pengamatan tersebut? Oh iya ya, terkait yang pembelajaran ya saya akan melakukan memberikan ice breaking seperti kelas yang lain gitu ya kan. Dengan ice breaking itu bisa memfokuskan anak sebelum pembelajaran gitu ya. Selain itu juga akan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih tepat, mungkin pembelajaran dengan berdiferensiasi gitu ya, dengan sesuai dengan gaya belajar mereka ya, baik itu yang visual, auditori maupun yang kinestetik seperti itu. Iya Bunda Wati, saya rasa langkah yang sudah Ibu rencanakan sudah tepat sekali ya Bun ya. Kira-kira Bunda, kapan Bunda akan mulai mengeksekusi rencana tersebut? Ya insya Allah di minggu depan ini akan saya laksanakan ya. Karena ini kebetulan saya kan ketemu 1 minggu itu cuma sekali ya, sebelum saya pertemuan gitu ya, akan saya selidiki terlebih dahulu gitu ya. Untuk yang siswa akan saya panggil, kemudian saya harus besok ini insya Allah ya akan menemui Bapak Sarpras atau stafnya seperti itu, dan juga akan menyiapkan strategi pembelajaran yang harus saya lakukan. Iya, sudah tepat sekali ya Bunda Wati ya, strateginya sudah runtut begitu ya. Nah kira-kira Bunda apakah perlu bantuan dari pihak lain? Kira-kira siapa yang bisa membantu Bunda untuk menangani masalah tersebut? Ya tentu saya butuh bantuan ya, tidak bisa kemudian bisa menangani sendiri ya. Kalau sendiri bahkan itu selesainya bisa lama sekali. Yang jelas saya butuh bantuan ke wali kelas ya untuk data dari anak tersebut, karena saya pikir wali kelas itu lebih dekat dan punya data lengkap gitu ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian selain itu juga kerjasama dengan Bapak Sarpras gitu ya atau stafnya terkait dengan fasilitas sarana di ruangan kelas ya. Selain itu juga rekan sejawat ya, karena saya pikir ketika rekan sejawat diminta untuk mengamati pembelajaran saya, jadi nanti ada umpan balik refleksi yang saya dapatkan seperti itu. Oke Bu Wati, apakah sudah mulai tergambar sekarang bagaimana Bunda untuk menemukan solusinya, sudah tergambar dengan baik Bun sekarang? Ya alhamdulillah sudah punya gambaran ya, paling tidak dari permasalahan tersebut apa sih yang akan saya lakukan gitu, sudah punya gambaran gitu ya. Betul sekali ya Bunda. Baik Bunda Wati, saya tunggu kabar baiknya, kemudian cerita baiknya terkait dengan rencana yang akan Bunda Wati lakukan tadi. Iya, baik, terima kasih juga ini Bu Ayu sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu ya. Saya jadi lebih lega seperti itu ya. Doakan saja mudah-mudahan juga besok saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Iya, kita saling sharing ya Bunda ya. Saya juga belajar banyak dari Bunda Wati. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Gimana tadi Bu Ayu sudah melakukan coaching ya? Oke. Ya, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan penutupan, saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Bu Sriwati. Ya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Ya, baik Bu Bingar. Di coaching hari ini saya melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan tahapan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah coaching, lalu bagaimana menyampaikan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kuci dan tentunya tanggung jawab apa yang akan Kuci berikan kepada permasalahannya itu. Kemudian alur tersebut bisa menggali permasalahan Kuci dengan baik Bu, karena dengan penerapan alur cerita itu ternyata Kuci dapat menemukan solusinya sendiri gitu, tanpa kita harus menunjukkan solusinya. Ternyata dia bisa punya kemampuan terkait dengan masalah yang akan dia ambil
apa jalan pintasnya begitu Bu Oke, Pingat. Ya. ya. Oke, tadi dari hasil pengamatan, alhamdulillah tadi sudah kegiatan kucing sudah berjalan dengan lancar. Terus kemudian Ibu sudah menerapkan alur tirta, nggih, dengan baik, dan Ibu juga sudah menerapkan prinsip kucing ya, yaitu dengan kemampuan Ibu dalam menggali kunci ya, untuk menemukan solusi berkaitan dengan permasalahannya. Terima kasih Bu Pingat. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini Bu? Baik Bu Bingar, untuk kompetensi yang ingin saya capai di sini adalah saya akan lebih memahami proses coaching dengan alur tirta Bu Bingar, sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, karena tentunya dalam menyusun alur tirta itu tidak sembarangan ya Bu Bingar ya. Kita harus bisa menentukan apa tujuan harapan kita, kemudian melalui identifikasi, kemudian rencana AS itu pun juga harus melalui proses tahapan yang betul-betul kita pikirkan dengan baik, dan saya akan insya Allah memperbaikinya Bu Pingar begitu. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu. Oke. Demikian kegiatan coaching kali ini. Semoga memberikan manfaat Bu untuk kita semua. Amin. Mungkin cukup itu ya Bu ya. Oke. Terima kasih atas masukannya ya Bu Bingar ya. Oke, siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bingar. Sama-sama Bu. Selamat sore Bu Bingar. Sore juga Bu Wati. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Wati. Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke Bu Bingar, ini akan melakukan coaching gitu ya? Iya betul sekali. Ya, nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini, gitu ya. Nanti pada saat proses coaching ya, saya akan mengamati Bu Bingar ya sebagai coachnya dan juga coachingnya, seperti itu. Saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian dari coaching. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta, seperti itu. Kemudian apakah Bu Bingar juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan nantinya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee gitu ya, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bu Bingar sampaikan, seperti itu. Dan mohon juga nanti jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching gitu ya, diantaranya kemitraan ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Bu Wati. Ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan gitu ya. Pertanyaan yang pertama ini ya, kompetensi coaching apa yang Ibu Bingar ingin kembangkan ya pada coaching kali ini? Oh ya, saya di sini akan mengembangkan ya, present ya Bu ya, hadir secara penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, terus dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kayak Oke, gitu. ya, dari tiga itu ya, Oke. untuk akan dikembangkan gitu. Betul sekali. Pertanyaan kedua ya, kompetensi mana yang ingin Ibu Bingar kembangkan secara spesifik mungkin dalam proses observasi ini? Oke, mungkin dari ketiga-tiganya itu memang perlu dikembangkan ya Bu. Tapi untuk yang spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Pertanyaan yang ketiga ya, indikator yang bagaimana ya yang ingin Ibu Bingar kembangkan gitu ya pada coaching kali ini. Oke, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari suatu permasalahan Bu, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahannya. Oke, ya. Dari tiga permasalahan itu mudah-mudahan nanti bisa untuk melaksanakan kegiatan coaching dengan baik gitu ya. Oke, Ya, silahkan nanti Bu Bingar bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Bingar sebagai coach dan Bu Ayu ya sebagai coachingnya. Oke, silahkan selamat menjalankan. Setelah itu nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Bu Wati. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum, selamat malam Bu Bingar. Mohon maaf, ini ada waktu nggak ya Bu ya? Selamat malam juga Bu Ayu. Alhamdulillah hari ini saya enggak sibuk Bu, saya ada waktu. Ya Bu Bingar, ini saya mau cerita sebentar ini Bu, saya punya Oh, masalah iya. Bu. Dengan senang hati Bu Ayu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Baik Bu Bingar, jadi minggu kemarin itu Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas saya Bun. Namun Bapak Kepala Sekolah itu minta saya untuk ke ruangannya. Dan ternyata saya didapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran yang saya terapkan itu kurang bervariasi Bu. Jadi saya merasa sedikit kecewa begitu Bu Bingar. Nih, padahal kalau saya lihat itu murid-murid saya itu merasa nyaman dan tidak ada yang protes terkait dengan pembelajaran yang saya terapkan. Namun saya juga rasanya ingin sekali mencari tahu apa sih yang menyebabkan kepala sekolah itu menegur saya begitu Bu. Oke, tetap semangat ya Bu Ayu ya. Saya yakin Bu Ayu bisa memperbaikinya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bu Ayu. Menurut Bu Ayu, pembelajaran yang dikatakan berhasil dan bermanfaat untuk murid itu yang seperti apa? Iya Bu Bingar, kalau menurut saya pembelajaran yang dikatakan aktif di kelas itu adalah pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian juga meningkatkan rasa nyaman dalam diri siswa, menyenangkan dan juga bervariasi, begitu ya Bun ya? Oke, sepakat Bu Ayu. Itulah harapan dari semua guru ya. Iya, Bu. Dan bisa saja itu yang menjadi harapan Bapak Kepala Sekolah kepada Bu Ayu. Nah, sekarang kalau boleh tahu, teguran apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kepada Bu Ayu sehingga Bu Ayu merasa kecewa? Iya, jadi begini Bu Bingar, pada saat Bapak Kepala Sekolah mengevaluasi cara mengajar saya itu, menurut beliau itu cara mengajar saya itu masih kuno, belum sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kan sekarang kita lihat bahwa sekarang sudah serba digitalisasi ya Bu ya. Jadi saya itu hanya menerapkan pembelajaran dengan metode ceramah dan juga hanya penjelasan sekilas saja, dan Bapak Kepala Sekolah meminta saya agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman begitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal saya sendiri itu masih merasa takut Bu Bingar, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara menerapkannya itu masih belum mantap begitu Bu. Jadi saya masih takut untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu. Oh, jadi Bu Ayu masih menggunakan metode ceramah dan bercerita gitu Iya, ya. Bu. Lalu bagaimana proses mengajar yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Bu? Iya, kalau Bapak Kepala Sekolah menginginkan supaya saya itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, karena supaya tidak membosankan bagi siswa dan juga agar saya itu bisa mengetahui bahwa ternyata sekarang serba digitalisasi begitu. Karena arahan beliau itu, jadi saya merasa minder Bu, kenapa kok harus pembelajaran berdiferensiasi, padahal dengan saya menerapkan pembelajaran dengan ceramah ini, siswa saya lihat fine-fine saja. Ya memang sih ada yang di bawah KKM, tapi hampir ya 80% semuanya sudah menerima dengan baik dan tidak ada yang protes begitu Bu. Oh, begitu. Iya. Sekarang kan zaman memang sudah serba digital kan Bu ya, dan bisa jadi kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Lalu bagaimana tanggapan Ibu ketika Bapak Kepala Sekolah menyatakan keberatan? Iya, jadi pada saat Bapak Kepala Sekolah bertanya itu, saya memang berkata jujur apa adanya ini Bu Bingar. Jadi saya menerapkan bahwa pembelajaran saya ini ya begini, tidak ada masalah dengan murid saya, kemudian anak-anak juga tidak ada yang protes begitu Bu. Kemudian saya juga melakukan pembelaan bahwa tidak ada kok orang tua yang WA saya terkait dengan pembelajaran saya itu hanya ceramah, tidak ada. Namun memang betul sekali sih Bu Bingar, bahwa dengan adanya pembelajaran ini siswa saya itu ada yang nilainya di bawah KKM, dan ketika saya menjelaskan terkait dengan jawaban itu, Bapak Kepala Sekolah memang sedikit tersinggung begitu Bu. Jadi saya nggak enak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya mau tanya nih, apakah selama pengalaman proses mengajar di kelas, Bu Ayu selalu menggunakan metode ceramah di semua materi pelajaran, Bu? Tidak Bu Bingar, pernah saya itu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan LCD Bu. Jadi saya menayangkan video dan memang hasilnya itu anak-anak banyak yang antusias tertarik ya Bu ya, karena kan ada animasi-animasi kartun itu. Namun memang ada juga siswa yang tetap
itu Bu aktif sendiri begitu. Jadi ya semua tertarik, cuman ada juga siswa yang tidak serta merta duduk menyimak video itu, tidak begitu Bu. Nah, itu sudah pernah menayangkan video nggih. Saya rasa sudah bagus apa yang sudah Bu Ayu lakukan. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar dengan menggunakan video tersebut, Bu? Iya, ya ada siswa yang hasil belajarnya meningkat drastis, ada Bu. Namun ada juga siswa yang tadi jalan-jalan tadi Bu, jadi sukanya jawab-jawab temannya. Terus ada juga yang sering kotekan meja, itu memang masih rendah. Jadi mereka itu mungkin karena tidak suka dengan videonya, bisa saja ya Bu ya, dengan hasil belajarnya itu masih di bawah KKM begitu Bu. Oh, jadi siswa yang sukanya bergerak sana sini itu Bu belum bisa menerima materi dengan fokus nggih. Iya. Nah, kira-kira nih bagaimana langkah yang akan Bu Ayu lakukan agar siswa yang aktif tersebut juga dapat memahami materi seperti teman-teman yang lain, Bu? Mungkin kalau kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran dengan menayangkan video, sekarang saya akan coba untuk menyiapkan alat peraga Bu Bingar. Bisa saja karena tadi anak-anak yang aktif berjalan-jalan itu pengennya mungkin karena ini saya menyampaikan materi bahasa Jawa ya Bu ya, materi itu ya tentang wayang, saya akan menyiapkan wayang imitasi yang dari bahan kulit itu Bu, supaya anak-anak yang tadinya aktif jalan-jalan itu juga bisa belajar menjadi seorang dalang. Kemudian dia juga nanti akan belajar menyusun bagian-bagian dari wayang itu Bu. Karena saya menyadari bahwa setiap anak itu ternyata punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ternyata kalau kemarin saya itu menayangkan video, ada yang sudah di atas KKM, ada yang belum. Nah ini ternyata juga yang dengan menggunakan alat peraga itu bisa saja menjadi solusi kalau anak-anak tersebut bisa juga meningkatkan hasil belajarnya. Begitu Bu Bingar mungkin ya. Betul Bu Ayu, perlu memfasilitasi anak-anak yang aktif tadi dengan menyiapkan alat peraga nggih. Iya Bu. Benar juga karena karakter siswa yang berbeda-beda menjadi cara belajar berbeda pula nggih. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah yang kemarin seperti itu Bu, dan mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah agar semua kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi nggih. Iya. Apakah Ibu Ayu sudah punya gambarannya? Iya Bu, mungkin saya juga akan seperti Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya, karena memang sekarang semuanya serba digital ya Bu. Tapi masalahnya begini Bu Bingar, saya kan juga belum paham terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu Bu. Jadi saya belum mantap ini Bu Bingar untuk menerapkannya. Jadi Bu Ayu di sini belum paham nggih pembelajaran berdiferensi itu seperti apa. Iya Bu. Terus menurut Bu Ayu nih kalau belum paham, sementara Bu Ayu dituntut harus bisa menerapkan pembelajaran di kelas Bu Ayu. Lalu apa yang akan dilakukan Bu Ayu? Tentunya saya akan melakukan evaluasi pembelajarannya Bu ya. Kalau kemarin saya sudah mendapatkan teguran terkait dengan pembelajaran saya sudah konvensional terkait dengan metode ceramah itu, saya akan mencoba belajar untuk mempelajari bagaimana teknik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa melalui internet, kemudian juga bisa sharing dengan rekan guru penggerak Bu, karena kan di sekolah kita ada juga yang sudah guru penggerak ya Bu ya. Nah saya akan belajar dari beliau yang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu mungkin Bu Bingar. Oke Bu, Bu Ayu akan semangat belajar terkait pembelajaran berdiferensi nggih. Iya Bu. Dari internet atau dari guru penggerak. Bu Ayu semangat nggih untuk belajar dari berbagai sumber. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Karena kemarin saya juga sempat membuat kepala sekolah kecewa ya Bu terkait dengan apa yang saya sampaikan, maka saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran, kedepannya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Bingar, dan meminta saran kepada rekan sejawat yang tentunya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk saling sharing dan juga saling mengobservasi terkait dengan pembelajaran saya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ataukah belum, begitu Bu. Langkah yang Bu Ayu ambil menurut saya itu sudah tepat Bu. Saya setuju dengan ide Bu Ayu tadi. Gimana sekarang, sudah ada pencerahan? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit lega, karena jujur sebelumnya saya sempat takut terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, karena itu tadi saya belum pernah mencoba, jadi saya merasa
belum tahu bagaimana kemampuan saya ya Bu ya. Tapi dari sini saya akan insya Allah berani untuk mencoba terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke. Syukur alhamdulillah ya Bu, jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira kapan Bu Ayu akan melakukan eksekusi? Karena saya ini materinya bahasa Jawa ya Bu ya, saya akan mulainya insya Allah minggu depan Bu. Sambil saya melakukan observasi terkait dengan gaya belajar siswa dan minat belajarnya. Kemudian sebagai bahan untuk saya untuk memetakan kebutuhan belajar murid sebagai penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya tersebut. Oke, minggu depan ini ya akan memulainya. Ya, Bu. Lalu dukungan apa yang Bu Ayu butuh untuk mencapai rencana tersebut? Tentunya pasti kepala sekolah ya Bu Pingar ya sebagai supervisor ya. Kemudian tentu ada dukungan dari rekan sejawat yang tentu sudah pernah menerapkan pembelajaran dan kepada semua warga sekolah terkait dengan pembelajaran itu memang harus dipraktekkan dalam kelasnya masing-masing begitu Bu. Jadi ada kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat dan juga komunikasi dengan wali murid dan juga siswa. Oke, iya memang dukungan kepala sekolah dan rekan guru yang berbagi praktik baik itu sangat dibutuhkan, nggih. Iya, Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Ayu. Semoga hal itu dapat berjalan dengan lancar dan baik Bu. Amin, terima kasih ya Bu Pingar sudah mau mendengar curhatan saya malam-malam ini Bu ya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu, khususnya dalam mengetahui kebutuhan dan juga minat belajar siswa. Terima kasih ya Bu Pingar. Sama-sama Bu Ayu, terima kasih juga saya jadi dapat ilmu, pengalaman juga hari ini. Tetap semangat ya Bu Ayu ya. Insya Allah semangat Bu Pingar. Oke. Oke, ini Bu Pingar sudah selesai ya? Oh iya Bu, sudah Iya. selesai. Bagaimana tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar Bu. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya kegiatan coachingnya. Oke ya, sebelum penutup ini ya Ibu Pingar, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini ya untuk pasca observasi ini gitu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan ya pada saat melakukan coaching ya terkait indikator capaian yang diinginkan seperti itu? Nah, ya. Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta yaitu ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, reaksi, rencana aksi, terus kemudian tanggung jawab ya Bu ya. Terus kemudian sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dari kunci dan menemukan solusi dari permasalahan. Oke, ya ya. Tadi juga saya juga mengamati ya bahwa Ibu itu juga sudah menerapkan alur tirta gitu ya dengan baik ya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching ya, yaitu dengan kemampuan Ibu dalam menggali kunci ya untuk menemukan solusi ya gitu ya dalam berkaitan dengan masalah yang dihadapi seperti itu. Oke, untuk kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami proses coaching dengan alur tirta Bu, sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke ya, akan lebih memahami proses coaching dengan alur tirta Betul seperti itu sekali. ya, sehingga bisa melakukan coaching untuk kedepannya dengan lebih baik lagi. Oke, demikian ya kegiatan coaching pada hari ini ya, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, ya. terima kasih ya Bu, Ya. mohon bimbingannya. Terima kasih Bu Pingan gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.